Welcome to Karya Podcast. Pagi semangat berkarya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, di mana veteran nih guys ya, dari jajaran manajemen kita. Ya, kita sambut Bu Sofiana selaku manajer dari divisi engineering. Ya, selamat pagi Mbak Mary. Pagi Bu Sofi, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, gimana Bu? Masih kerasa vibes lebaran dan liburannya? Kerasa sedikit sih. Malesnya udah mulai Ya, hilang ya Bu ya harus berarti? hilang dong. Kita betul, kan harus betul. menyambut bulan-bulan berikutnya lah. Ya, dengan penuh semangat ya teman-teman. Betul. Kita agenda kali ini ngobrol-ngobrol yang santai aja ya Bu ya. Boleh. Ya nggak bisa dibilang santai juga sebenarnya. Cuma kita enjoy aja lah Bu ya Sofi ya. Sebelumnya Bu Sofi ini lulusan mana sih Bu? Saya lulusan UPN Veteran Jawa Timur. Angkatan berapa ya? Kalau ngomongin angkatan nanti ketahuan saya gen apa ini. Gak apa-apa Bu. Kita terbuka Bu. Saya angkatan 2002. Oh, 2002 teman-teman. Masih muda kan? Seumuran gitu Bu, seumuran. Anggap saja begitu. Ya. Bu Sofi sendiri bergabung di Bangun Karya dari tahun berapa Bu? Saya lupa sih tahunnya, mungkin di kisaran 2008 ya. Oh. Ya sekitaran itulah. Saya kurang lebih sudah 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih, hampir 12 tahun saya bergabung dengan PT BKPJ ini. Bagaimana berkarir di karya ini sampai saat ini Bu? Alhamdulillah luar biasa. Waduh, tatapannya itu loh. Luar biasa, pengalamannya banyak ya kan, kesempatan juga sangat luar biasa yang diberikan oleh pimpinan, lalu punya rekan-rekan yang sangat luar biasa juga, maupun yang mungkin sudah lulus maupun yang masih sekarang tetap kita bekerja sama. Awal masuk sebelum menjadi manajer nih Bu, kisahnya seperti apa sih Bu Sofi? Kayaknya menarik untuk kita semua ambil menjadi pelajaran. Kisah romansa. Awal karir saya tuh sebenarnya estimator, Mbak Mary. Dulunya estimator itu hanya satu dan hanya saya, dan dibantu pimpinan saya Bu Brigita. Ya dengan semua tender dan sebagainya, memang estimatornya cuma satu. Lalu semakin berkembangnya perusahaan, BKPJ semakin besar, Bangun Karya semakin besar, akhirnya ya sekarang semakin komplit, timnya juga semakin luar biasa. Wah, bekerja langsung di bawah Bu Ita ya Bu berarti dulu? Betul. Wow, pressure nggak Bu Sofi? Pressure pasti ya kan. Bu Ita orang yang luar biasa, yang pandai, pintar. Saya juga merasa memiliki kesempatan yang banyak untuk belajar dari beliaunya. Betul. Berarti menjadi mentor yang bukan pertama ya Bu, tapi mentor pertama di perusahaan Bangun Karya ini ya pastinya beliaunya ya, selain Pak Darmo dan Bu Ita ya kan. Tapi kalau di perusahaan saya sebelumnya ya sama sih, pimpinan saya tipikal itu orangnya suka ngajarin. Dan ngajarin langsung, maksudnya langsung ke anak buahnya ya, langsung diajarin. Ya bersyukurlah dapat pimpinan-pimpinan yang luar biasa. sportif juga ya Bu. Sangat. Lalu dari yang awalnya bekerja sendiri nih Bu Sofi, tiba-tiba harus mengelit sebuah tim engineering yang terutama masih sangat banyak ya Bu ya timnya, maksudnya orang-orangnya daripada divisi yang lain ya? Iya. Kurang lebih ada 9 mungkin Bu ya? 10. Oh, 10 teman-teman, 10 orang di dalam divisi engineering. Betul, dari drafter, lalu bagian pre-order, lalu juga termasuk estimator. Itu belum Dan yang konsultan. di lapangan juga, itu di bawah Bu Sofi juga ya? Ya, saya hanya bantu untuk kontrol saja sih, untuk SE sih, set engineer. Oh seperti itu. Gimana sih Bu tantangannya selama menjadi manajer sendiri nih? Sangat banyak hal yang saya juga harus belajar ya Mbak Mary. Awalnya saya kerja sendiri di bawah pimpinan langsung, terus saya diberi kepercayaan untuk bisa menghandle ya, koordinator teman-teman di engineering sampai menjadi manajer engineering.
itu saya banyak belajar. Jadi saya juga menempatkan diri saya menjadi mereka. Oh, bagaimana sih saya maunya diajari dulu itu seperti apa, ya kan, saya dibimbing itu seperti apa, itu pun ya saya terapkan sehingga saya bisa punya tim yang solid. Solid dan sangat support satu sama lain ya Bu ya. Ya, saya harapannya begitu karena kan kita tidak bisa kerja sendiri, semuanya betul. sekarang saling berkaitan. Jadi kalau yang tim A macet, ya tim B-nya pasti nggak bisa ngerjain. Jadi ya semuanya saling berkontribusi lah dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu kan bisa dibilang ada banyak generasi ya Bu di dalam tim engineering sendiri. Ya, betul. Maksudnya ada anak-anak 2000-an, ada Ya. anak-anak ya 90-an gitu kan ya Bu. Nah, itu gimana sih Bu Sofi caranya pendekatan dari masing-masing generasi ini Bu? Saya mempelajari ya Mbak Mary, tipikalnya kan berbeda-beda ya, apalagi sekarang Gen Z, saya pun men-treat mereka pun berbeda dengan saya men-treat tim saya yang mungkin umurnya sama seperti saya ya, ataupun di atas saya sedikit. Itu harus melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda. Jadi saya biasanya kalau dengan yang Gen Z, saya biasanya suka komunikasi langsung dengan mereka dua arah ya kan. Apa maksudnya ini harus yang bagaimana, karena mereka kan sukanya begitu, iya kan, daripada saya harus merintah kamu ini, pasti mereka juga nggak terlalu suka ya kan. Saya pasti sukanya panggil, ini harus bagaimana ya, saya minta masukan dong atau bagaimana, seperti itu. Berarti Bu Sofi ini temanya berdiskusi ya Bu ya? Ya, karena ke teman-teman ini. Betul, karena anak-anak Gen Z ini kalau saya lihat tuh nggak suka didikte ya kan. Iya. Nggak suka ini kamu harus gini, seperti ini, harus seperti ini. Nah, mereka lebih suka itu dilibatkan dalam setiap mengambil keputusan, mungkin dalam setiap kegiatan, seperti itu Mbak. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi Bu Sofi sendiri belajar seiring berjalannya waktu ya Bu ya. Selalu belajar ya Bu Sofi. Selalu belajar, karena ya manusia itu kalau meninggal tuh baru stop belajar Mbak Mary. Wah ya, saya setuju teman-teman. Jadi selama masih hidup, masih ada nyawa, ya kita harus terus belajar dan beradaptasi, karena kan memang manusia itu kan manusia yang adaptif ya kan. Memang kita harus adaptasi, kita tidak bisa menolak kemajuan zaman atau teknologi atau bagaimana, itu ya nggak bisa, karena memang kita seiring sejalan dengan perkembangan itu. Iya, kalau misalnya kita nggak mau berubah pun ya pastinya kita yang akan tertinggal ya Bu ya. Betul. Ya seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ingin mencalonkan diri menjadi manajer di perusahaannya, apa yang harus disiapkan, bisa nonton kita ini obrolan kita. Lalu Bu Sofi, yang ingin saya tanyakan lagi, kan kebanyakan anak-anak yang masuk di perusahaan kita mungkin bisa dibilang fresh grad ya Bu ya? Ya, mayoritas lah, sekitar 70% itu fresh graduate. Nah, itu kan otomatis apa ya, ketika kita hiringnya itu yang profesional, pasti mereka masuk akan langsung siap kerja ya Bu ya? Betul. Nah, tapi ketika fresh grad itu treatment dari Bu Sofi seperti apa dulu Bu? Ketika anak itu datang, mungkin apakah langsung dijejali kerjaan atau gimana gitu Bu? Sebenarnya kalau dijejali pekerjaan ya kemauan perusahaan pasti seperti itu kan ya. Setiap yang bergabung itu dianggap adalah individu yang sudah siap untuk bekerja. Walaupun mungkin pengalamannya masih di bawah. Nah, tapi ya itu tadi menjadi tanggung jawab seorang manajer untuk bisa membantu setiap individu yang bergabung di timnya itu bisa menjadi orang yang luar biasa ya kan. Nah, itu biasanya sih saya akan panggil, saya akan diskusikan, akan jelaskan apa aja pekerjaannya, rulesnya apa aja. Nah, nanti saya biasanya akan memberikan waktu. Kalau tidak bisa itu segera bertanya, karena saya bukan dukun ya istilahnya Bang Mary. Kalau nggak tanya, ya saya kan nggak akan tahu kesulitan kamu seperti apa. Seperti itu, saya akan sangat meluangkan waktu untuk mereka bisa komunikasi, bisa bertanya, bisa diskusi dengan saya kapan saja. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kiranya kita kan juga ada KPI ya Bu ya. Nah, anak-anak baru ini pasti masuk di kita pertama kan probation ya Bu Sofi. Betul. Nah, dalam masa 3 bulan ketika mereka probation ini ya Bu, ada nggak sih Bu waktu tertentu yang Bu Sofi tentukan bahwasanya
kayaknya anak ini layak untuk bisa bergabung atau enggak, kayak sepertinya anak ini belum cocok untuk masuk di tim saya. Itu penilaian dari Bu Sofi sendiri gimana Bu? Adakah kriteria atau apa gitu? Sebenarnya kalau seperti itu untuk penentuan KPI harusnya di 1 bulan awal itu kita udah bisa lihat anak itu layak atau tidak ya. Sebenarnya kalau dibilang layak sih sebenarnya bukan layak ya, istilahnya mampu atau tidak ya kan, betul. mampu atau tidak untuk satu line dengan kita ya kan, selama dalam arti pekerjaan ya kan, itu dalam 1 bulan itu kita bisa lihat oh anak ini mampu nggak. Berarti Bu Sofi punya penilaian sendiri di setiap bulannya betul, ya Bu? Iya, sesuai dengan target-target yang sudah saya berikan atau tugas-tugas yang sudah saya berikan. Seperti itu. Lalu seberapa penting sih Bu pengalaman magang atau ya magang di luar ketika kita kuliah gitu untuk teman-teman yang fresh grade gitu Bu? Sebenarnya penting karena di bangku kuliah itu kan tidak semua diajarkan ya kan. Iya, betul ya Mbak Mary mungkin kan juga mungkin merasakan juga ya kan. Iya, saya pun dulu juga sama Mbak Mary seperti itu. Jadi memang materi-materi di kuliah itu supporting untuk kita, tapi realisasinya itu kan tidak sama dengan dunia kerja. Betul, nah dengan kesempatan magang itu kan mendekati realisasi pekerjaan kita nantinya yang akan kita cari. Nah harusnya magang itu benar-benar kita manfaatkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin kita untuk mencari tambahan ilmu atau tambahan pengetahuan agar kita nanti pada saat kita sudah lulus itu kita bisa punya referensi yang lebih oke. Berarti anak-anak dengan pengalaman magang itu tentunya berbeda ya Bu dengan anak-anak yang tidak punya gitu ya. Iya, dan memang harapan saya sih sebenarnya perusahaan-perusahaan yang memberikan waktu magang itu bisa men-treat juga anak magangnya itu dengan semaksimal mungkin. Jadi jangan cuman hanya diterima saja tapi ya udah cuman diikutkan aja begitu, tapi tidak dilibatkan dengan sungguh-sungguh. Lalu ini Bu, fenomena sekarang yang terjadi ya Bu ya, anak-anak itu pasti sering, saya sebagai kakak tingkat pun sering ditanya kayak magang di tempatnya kakak ada uangnya nggak, ada uang sakunya nggak. Nah fenomena sekarang yang ada di lingkungan kita kan seperti itu Bu. Kiranya apa sih Bu yang menyadarkan mereka kalau sebenarnya magang itu ya kamu itu butuhnya jangan uang dulu gitu loh Bu? Saya nggak tahu ya, mungkin ini sudah perubahan pola pikir. Iya betul. Kalau saya dulu pun waktu kerja awal-awal Mbak Mary itu juga sama kan, dengan mungkin ya gajinya masih belum sesuai ya kan, tapi saya punya pemikiran tuh seperti ini. Ya udah, saya serap ilmunya, anggap saja saya selama itu tuh saya kursus aja, cuman dibayar lah kayak gitu. Iya, Bu. Nah jadi harapan saya juga ya jangan anak magang sekarang itu bingung, mau dibayar berapa, minta bayar berapa, anggap aja ya kamu kursus lah. Iya kan, di perusahaan ini kamu magang itu benar-benar dimanfaatkan, kamu kayak kerja praktek. Jadi menerapkan ilmu yang kamu dapat dari kampus untuk diterapkan di tempat pekerjaan. Setuju. Jadi sebenarnya kan uang itu akan mengikuti ketika ilmu kita juga bertambah ya Bu ya. Jadi jangan memberi patokan uang itu segalanya ya teman-teman. Ya memang segalanya di masa sekarang. Betul. Realistis ya Bu ya. Ya, realistisnya memang seperti itu. Ya. Tapi perusahaan kan juga akan melihat kemampuanmu seberapa. Betul. Ya kan, bahasanya tuh apa yang kamu jual itu yang kita beli. Ya. Dan mendapatkan wadah untuk belajar itu susah ya Bu Sofia. Harus kita akui. Mendapat kesempatan magang itu pun juga hal yang berharga dan patut disyukuri ya Bu Sofia. Iya, karena tidak semua perusahaan itu menerima anak magang karena ya pertama mungkin merasa direpoti, ya kan. Betul. Yang kedua mereka nggak ada waktu untuk ngajari, ya kan. Setuju. Makanya kalau memang ada tempat atau ada perusahaan yang menyediakan waktu dan tenaganya untuk bisa mengajari anak magang itu ya sangat luar biasa. Lalu mungkin ini ya Bu, pola pikir ketika kita magang terus kita berpikir kayaknya aku dimanfaatin itu tuh sebenarnya nggak betul ya Bu ya? Enggak sih, saya rasa kan pimpinannya juga pasti akan mengukur lah ya kapasitasnya. Nggak mungkin pekerjaan besar tiba-tiba dikasihkan ke tim magangnya, itu juga tidak mungkin. Pasti tim magang itu
second layer lah dari Ya. tim utama yang ada di kantor, membantu sifatnya sambil mengajari kan. Kayak gitu Mbak Mary, nggak mungkin lah ya Iya, tiba-tiba pekerjaan besar dikasihkan ke tim magang ya juga. Betul, Nggak mungkin tapi juga kan sih. ya perkembangan zaman lah Bu. Kita kan juga banyak menerima anak Iya. mungkin dengan pola pikir mereka yang sekarang, dengan lingkungan mereka yang istilahnya mungkin tidak memberikan pemahaman yang baik tentang hal itu. Ya, tim Mbak Mary kan juga sering terima Iya, tim magang betul. ya, anak magang ya, betul ya. Anak-anak Gen Z itu Bu. Iya. Yang ya mohon maaf ya teman-teman, kalian itu ketika magang harus aktif. Kita tidak bisa menjelaskan tanpa kalian bertanya Tanya. dulu. Iya, karena Ya. kita bukan dukun Mbak Iya, Mary, itu betul. yang tadi saya bilang kan, Iya. kamu ada kesulitan apa, ada keperluan apa, itu harus Iya. aktif bertanya karena Betul. mungkin ya pimpinan juga repot atau ada pekerjaan yang lain, kan tidak mungkin memperhatikan anak itu satu Iya, persatu. Betul, Iya. setuju Bu. Nah, kalau kita bukan pribadi yang aktif itu juga akan susah gitu loh. Pimpinan itu melihat kamu ada kendala apa, kamu ada kesulitan apa. Nah, itu harus dikomunikasikan. Iya. Ya. Lalu Bu Sofi tadi kan juga istilahnya membantu teman-teman yang ada di lapangan ya Bu ya. Betul. Nah, tim-tim set engineering, set manager juga ya Bu ya. Nah, itu komunikasi yang Bu Sofi bangun seperti apa sih Bu? Tentunya kan berbeda ya ketika kita bertemu secara langsung. Ya, betul. Atau ya kita kan jauh jadi harus Zoom meeting gitu-gitu Bu. Ya, biasanya sih kalau saya dengan SE itu memang saya kadang menyempatkan waktu ya, kalau memang lokasinya masih di sekitaran Surabaya, itu saya akan menyempatkan waktu, entah itu sebulan 2 kali atau seminggu sekali itu untuk ke lapangan, komunikasi langsung dengan SE. Atau kalau tidak, biasanya saya akan menyampaikan ke tim-tim lapangan, jika ada apa-apa itu jangan segan-segan untuk segera hubungi kami, tim engineering yang di kantor, atau hubungi saya pribadi pun juga nggak masalah. Iya. Jadi jangan sampai komunikasi itu menjadi hambatan. Mungkin kalau misalnya kendala ini Bu, mereka itu merasa kalau tim office itu tidak tahu kondisi lapangan seperti apa gitu Bu. Ya, Apa sih yang harus? karena realitanya memang tidak tahu, karena kan Iya kita sih. tidak di lapangan kan, iya kan. Makanya harus ada yang menjembatani, iya kan. Ya itu tadi kan komunikasi, lalu weekly meeting itu menjadi jembatan kita supaya tim office atau tim kantor itu lebih memahami apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di project seperti itu, kendala atau kemajuan progres atau seperti apa. Oke. Lalu untuk ini Bu Sofi tadi bilang kalau tim yang Bu Sofi harapkan adalah yang solid, suportif dan bisa memberi kontribusi satu sama lain ya Bu ya. Betul. Nah, nilai-nilai apa sih Bu yang Bu Sofi tanamkan kepada anak-anak yang paling dasar aja Bu, yang anak-anak harus punya gitu? Kalau saya sih sebenarnya yang saya mau itu sebenarnya kejujuran, itu penting karena saya mau itu mereka jujur dalam artian seperti ini. Jika memang saya sudah memberikan load pekerjaan yang banyak sekali, iya kan, ya saya mau memang mereka terbuka, kamu bisa nggak sih ngerjainnya, ya kan. Saya pun kan juga nggak mungkin kasih banyak load pekerjaan ke satu orang aja kan. Ya, memang saya selama ini memang saya bagi rata sih. Selain kejujuran, saya juga maunya mereka komunikasi, itu sangat penting. Kejujuran dan komunikasi itu penting sih. Setuju. Karena dasarnya pekerjaan yang lain ya dari ini. Iya Bu. Kita pintar tapi kita nggak bisa komunikasi yang baik, itu sama aja. Ya kita Iya tidak kan? bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita. Iya. Dikasih pimpinan kerjaan, oh iya diterima aja, tiba-tiba stres. Nah, itu teman-teman. Waktu healing kita ini terbatas ya Bu ya ketika bekerja. Jadi ya terbuka dan pasti dari Bu Sofi sendiri sangat welcome ya Bu ya untuk istilahnya menerima cerita atau masukan dari teman-teman ya Bu ya. Sangat. Malah saya menunggu memang kalau jika ada masukan atau apa itu saya memang lebih suka diskusi sih dengan tim saya, tuh lebih suka diskusi. Saya akan panggil mereka, ini bagaimana, ada masalah seperti ini, jalan keluarnya seperti apa. Saya juga berharap mereka juga semakin dewasa untuk bisa mengambil keputusan. Jadi mereka kan juga harus belajar kan, oh bagaimana cara mengambil keputusan jika ada case-case pekerjaannya seperti ini. Luar biasa Bu Sofi memang terbaik. Terima kasih.
Sudah berapa lama ini Mas Budi? 20 menit masih ya. Mungkin kita sedang menghadapi isu global yang sama ya, tidak cuma di Indonesia aja ya Bu ya, tentang turnover dan lain-lain itu Bu. Sebenarnya dampak besar dari turnover sendiri untuk tim Bu Sofi apa sih Bu? Pastinya target KPI kita juga capai Mbak Mary karena kan tendernya juga berkurang, iya kan. Lalu kemenangan tender juga menurun. Nah, tapi harapan saya ke depannya ini ada tender-tender yang bagus, yang kita bisa profitable, ya kan. Jadi ya kita bisa berjalan lagi dengan sangat baik. Amin, amin, amin. Lalu ada strategi nggak sih Bu Sofi untuk menghadapi 2025 ini? Kalau di tim kami sih kontrol ya. Jadi proyek yang sudah berjalan ini harapan dari pimpinan juga dan harapan dari saya juga, dari tim saya tuh bisa kontrol proyek yang sudah berjalan ini lebih baik lagi. Jadi mengurangi indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan di awal. Betul. Lalu terkait kontrol sendiri ini bukan cuma tanggung jawab tim engineering ya Bu harusnya? Ya harusnya iya. Dari semua lini. Betul. Karena ketika tim engineering sudah mewanti-wanti tapi divisi lain tidak melakukan hal sama, otomatis itu pun tidak akan tercapai ya Bu? Betul, betul. Seperti itu. Lalu kiranya goals kedepannya dari tim engineering apa sih Bu Sofi? Harapan saya sih kesesuaian ya antara yang kita rencanakan dengan aktualisasi di lapangan. Jadi semakin kita sering berkomunikasi yang baik, itu semakin kita mendapatkan hasil yang sesuai seperti yang kita mau. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi waktu engineering merencanakan A, jangan sampai nanti tim lapangannya berjalannya B. Nah, bagaimana caranya kita tetap jalan A se-smooth dan semulus mungkin. Walaupun ya nggak mungkin lah ya, maksudnya benar-benar sesuai 100% tuh ya juga nggak mungkin. Tapi harus mendekati rencana kan, begitu Mbak. Lalu ada pesan dan pesan untuk tim Bu Sofi yang ada di lapangan nggak Bu? Kenapa harus tim yang di lapangan Mbak? Karena kan yang di office kan sudah tiap hari ya Bu gitu, ketemu ya. Saya harapkan sih kalau tim lapangan itu mereka tetap ini ya lebih konsisten dalam melaksanakan schedule pekerjaan. Lalu untuk kontrol, jadi sifatnya kontrol tuh memang bukan hanya dari tim kami saja yang kontrol, karena tim lapangan itu adalah yang melakukan pekerjaan itu setiap harinya. Ya kan, harusnya kontrol yang paling cepat itu ya dari tim lapangan sebelum menyentuh ke tim kami ya, begitu Mbak. Oke, jadi teman-teman yang di lapangan mohon didengarkan ya Bu Sofi ini ya. Bukan keluhan sih, cuman ini kan harapan ya kan. Betul. Ya namanya kan goals ya, targetnya supaya itu bisa tercapai. Jadi semua proyek-proyek kita juga bisa berjalan dengan baik. Betul. Dan juga profit ya Bu ya. Iya. Semoga dan terwujud. Ya. Harusnya ya Bu ya. Amin. Jadi semoga kita semua bisa saling suportif, bisa mendukung apa yang belum kita punya di PT Bangun Karya ini. Ya harus Mbak Mary. Mbak Mary juga begitu kan, timnya udah luar biasa sekali supportnya. Oke, kita sudah ngobrol panjang dan lebar ya Bu Sofi. Iya, udah gak kerasa ya Mbak Mary, udah hampir sejam lah kita ngobrol ya. Oke. Kita semoga bisa bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini ya Bu. Terima kasih. Semoga menginspirasi. Iya, betul, dan memberikan ilmu-ilmu yang bisa kalian implementasikan dalam pekerjaan kalian. Oke, sekiranya itu saja. Sekian podcast kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Salam berkarya. Bye-bye.